Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang rahmatnya mendahului murkanya, yang tidak pernah meninggalkan hambanya meski hamba sering berpaling darinya. Dialah Allah. Kepadanya kita bersandar ketika harapan manusia runtuh. Kepadanya kita mengadu saat dunia terasa sempit. Kepadanya kita kembali ketika hati lelah oleh perjalanan hidup yang sulit. Kita memujinya atas nikmat iman, atas hidayah Islam, dan kesempatan untuk kembali mengingatnya di bulan Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman, penyejuk hati bagi umat yang terluka. Dialah yang mengajarkan kepada kita arti sabar ketika dikhianati, mengajarkan keikhlasan saat ditinggalkan, dan mengajarkan keteguhan iman di saat semua orang berpaling dan pergi meninggalkan kita. Dan semoga selawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat yang setia, serta seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah selawat ini bukti cinta kami kepadanya. Kuatkan langkah kami untuk meneladani kesabarannya, akhlaknya, keikhlasannya, dan tawakalnya. Hingga Engkau pertemukan kami dengannya di hari ketika tak ada yang bisa memberi pertolongan selain Engkau. Sahabat Inharians yang berbahagia, ketika semua orang berpaling, Allah tetap ada. Itulah tema kultum kita pada kesempatan ini. Dalam kehidupan ini, ada saatnya kita dipuji, ada kalanya kita dilupakan. Ada masanya kita dikelilingi banyak orang, dan ada waktu kita sendirian. Ada hari di mana banyak yang datang, namun ada pula hari ketika satu persatu berpaling dan pergi meninggalkan kita. Sahabat bisa pergi, keluarga bisa mengecewakan, manusia bisa berubah. Namun ada satu yang tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah berubah, tidak pernah berpaling dan melupakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Sahabat Inharians yang berbahagia, ketika manusia tidak lagi mendengar keluh kesah kita, Allah Maha mendengar. Ketika manusia tidak memahami air mata kita, Allah Maha mengetahui. Ketika manusia menjauh karena kekurangan kita, Allah mendekat karena doa kita. Seringkali Allah sengaja mengosongkan hati kita dari sandaran kepada manusia, agar hati ini kembali penuh dengan sandaran kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jangan rapuh hanya karena manusia meninggalkanmu. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang selalu berharap kepadanya. Sahabat Inharians yang berbahagia, kesendirian yang membawa kita lebih dekat kepada Allah lebih baik daripada keramaian yang menjauhkan kita darinya. Air mata yang jatuh dalam sujud
lebih berharga daripada tawa yang melalaikan. Maka kuatkan hati kita dengan iman, tenangkan jiwa kita dengan zikir, dan hidupkan harapan kita dengan doa, karena saat semua meninggalkanmu, Allah tetap ada bersama kita. Sahabat Inharians yang berbahagia, ada sebuah kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang jujur, zuhud, dan tegas memegang kebenaran. Namun karena kejujuran dan ketegasannya itu, ia sering berbeda pandangan dengan sebagian sahabat dan penguasa di masanya. Akhirnya Abu Dzar memilih hidup menyendiri di sebuah tempat bernama Ar-Rabazah, jauh dari Madinah. Ia hidup sederhana, miskin, dan hampir tanpa teman. Bayangkan hadirin sekalian, beliau sahabat Nabi, murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun wafat di padang pasir hanya ditemani istri dan anaknya. Saat menjelang wafat, Abu Dzar berkata kepada istrinya, "Jangan bersedih jika aku wafat. Letakkan jenazahku di jalan. Akan ada kaum muslimin yang lewat dan mengurusku." Istrinya berkata, "Siapa yang akan mengurusmu, wahai suamiku, sementara kita di tempat terpencil?" Abu Dzar menjawab dengan penuh keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan sendiri, wafat sendiri, dan akan dibangkitkan sendiri." Dan benar, beberapa sahabat yang sedang dalam perjalanan haji melewati Ar-Rabazah, mereka menangis mengenali Abu Dzar lalu mengurus jenazahnya dengan penuh hormat. Sahabat Inharians yang berbahagia, Abu Dzar ditinggalkan manusia, namun tidak pernah ditinggalkan Allah. Tidak banyak yang menemani hidupnya, tapi Allah menjaga kehormatannya sampai akhir hayat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Dzar ini adalah, yang pertama, kesendirian karena mempertahankan kebenaran bukan sebuah kehinaan, justru kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedikit teman bukan tanda Allah menjauh, namun tanda Allah sedang membersihkan hati kita. Dan yang ketiga, siapa yang jujur bersama Allah, Allah akan cukup baginya. Jika hari ini engkau merasa sendiri, ingatlah engkau tidak pernah sendiri selama Allah kau hadirkan di hatimu. Jika engkau merasa hidupmu yang gelap dan sempit, ingat Nabi Yunus alaihissalam, di dalam perut ikan pun Allah selalu bersamanya. Karena saat semua orang meninggalkanmu, Anda berada dalam kesendirian dan tanpa satu teman pun yang peduli lagi padamu, ingat Allah tetap ada. Sahabat Inharians yang berbahagia, demikianlah sahabat-sahabat Inharians sekalian kultum singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi cahaya di saat kita merasa sendiri, menjadi penguat di saat kita lemah, dan menjadi pengingat bahwa ketika manusia berpaling, Allah benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Semoga setiap klik, setiap menit yang kita luangkan untuk mendengar kebaikan ini dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang lain. Dan jangan lupa untuk terus menebar kebaikan dengan membagikan kultum singkat ini agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.